Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kita kan belum memulai dengan Al-Fatihah. Oh iya, doa. Kita mulai terlebih dahulu, baru kita mau bahas. Satu saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab pada siang hari ini. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin 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 rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari mudah dipahami semuanya. Mudah-mudahan diri kita sendiri, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah segala urusannya. Kita semua yang punya hajat mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Terkhusus untuk teman kita Ibu Helmi, mudah-mudahan Allah segera angkat segala penyakitnya, dan juga teman-teman yang lain yang sedang merasa kurang enak badan, semuanya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan keluarga kita semua yang telah berpulang tanah Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Hayya nabda di rasulana fi hadzal nahar bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terima bacaan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tidak diterima juga. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tidak diterima juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diseret-seret. Hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk dah? Mendung. Berkah. Kalau orang khawatir ya mendung. Ya kan? Saya happy kan? Oh enggak, saya juga happy. Saya bahagia. Ini yang saya tunggu. Kita bagian hujan-hujanan. Iya, sangat senang saya. Kemarin berenang. Anak saya Saya juga senang pulang dari waktu hujan. Senang banget kalau hujan tuh. Saya mikirin anak saya sendiri di rumah, Bu. Makanya nih. kenapa nggak diajak? Kenapa nggak diajak? Baru pulang sekolah dia. Yuk, sebentar kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sudah mengangkat kursi. Ada kata sudah. Ayo fi'lin. Fi'lun. Oke. Kita berarti ke nomor 1 khusus pakai tarkib jumlah fi'liyah ya. Tarkib fi'liyah. Mengangkat itu apa? Rafa'a. Rafa'a itu fi'il apa? Madhi. Domirnya? Rafa'a itu domirnya? Dua. Kalau kita dimintanya nahnu, berarti menjadi ini ya. Rafa'na. Oke, langsung kita catat. Ya. Rafa'na. Kursi itu spesifik? Oke, berarti rafa'na al-kursi. Ya yuk. Oke, yuk kita i'rab bareng-bareng. Bismillah nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim katanya. Yuk, kita i'rab satu-satu. Rafa. Ini adalah fi'il
Madhi. Kalau fi'il madhi mu'rab apa mabni? Mabni. Oke, mabniun berarti ya. Mabniun. Ala sukun. Sukun ya. Ya. Mabniun ala sukun. Oke, latak tubuh awalan. Mantap tuh, fal kasroh. Ala sukun. Oke. Ya, sukun. Kenapa tahu mabninya ada sukun? Ya, ini jelas. Ya kan? Ada sukunnya ya. Oke, setiap ada fi'il pasti harus ada Fa'il. fa'il. Berarti fa'ilnya yang mana nih? Anu. Nah, berarti na sebagai Fa'il. fa'il. Jenisnya apa? Domir. Mutasil. Oke, berarti domirun Muttasilun. mutasilun. Mabniun. Oke, mabniun Ala. ala Mansub ya. mabni dengan apa? Gak ada maksud-maksudan di sini. Bukan takdir takdiran. Mabninya dengan apa? Ala dom. Nah, Ala domi, ala sukun. Ala domi, sukun sudah. Ala dom. ala fathi, Ala dom. ala dhomi, Ala fathi. apalagi ala fathi, Ala sukun. ala sukun. Ayo ala kasri. Kita lihat. Fa'il. Nah, lihat di sini. Ini kan hakikatnya emang fathah ya. Ya. Tapi lihat setelah nunnya itu ada apa? Ada Nah, ini yang kita lihat. Walaupun domir mutasil itu bukan alif doang, tapi tetap dia domirun mutasilun mabniun alas sukun. Gitu. Dilihat huruf sesudahnya saja. Iya, betul. Walaupun fa'ilnya itu bukan cuma alif doang nih. Iya. Bukan berarti kita lihat fathahnya, tapi huruf terakhirnya. Tuh, huruf terakhirnya adalah alif. Kemarin kita udah sempat singgung bahwasanya alif itu nggak pernah ada sukunnya, nggak akan pernah mungkin. Kenapa? Karena di dalam kaidah tajwid itu ada yang namanya sifrun mustadir dan sifrun mustaqil. Makanya alif itu nggak pernah disertai sukun, nggak seperti ya ataupun wau. Kalau ya kan dan wau itu ada sukunnya kan. Kalau dia kedudukannya sebagai harfu mad. Tapi kalau alif tidak seperti itu, gitu ya. Makanya domirun mutasilun mabniun ala sukun, dan jangan lupa ditambahkan fi mahalli raf'in fa'il. Nah, Selalu saja. pasti wajib. Walaupun dia mabninya dengan sukun kek, dengan kasroh kek, misalkan fatahti. Iya. Fatahti itu domir apa? Anti kan? Domir anti kan? Fatahti. Berarti fa'ilnya yang mana? Tak dong. Ya kan? Taknya kan? Huruf taknya kan? Berarti taknya itu domirun mutasilun mabniun alal kasri. Alal kasri. Kan fatahti. Fatahti. Ingat, ini bukan perkara marfu'an. Bukan perkara mansub. Bukan perkara majzum. Memang setiap fi'il itu nggak bisa marfu'nya dengan kasroh, nggak akan mungkin. Fi'il itu pasti kalau marfu' dengan domah biasanya, tapi bisa juga dengan nun kayak kemarin kita pelajari. Nah, kalau mansub bisa dengan fathah, sedangkan majzum bisa dengan sukun. Tapi kalau yang namanya mabni kayak gini, dia bisa dengan apapun. Bisa mabni dengan fathah, bisa mabni dengan kasroh, bisa mabni dengan sukun, dan bisa mabni dengan domah. Gitu. Mabni itu tetap. Mabni itu artinya tetap. Artinya domir mutasil itu domir yang menempel pada fi'il dan sifatnya tetap. Gak akan pernah berubah. Domir nah itu ya nah aja sampai kapanpun. Mau dia ditaruh di kalimat pertama, tengah, maupun akhir. Contoh, aku bilang kayak gini. Ghasaltu al-libasa. Thumma rafa'na al-kursiyya. Rafa'na kan dari awal. Bener gak? Di tengah. Tapi tetap gak bentuknya na? Bentuknya na tetap. Gak akan mungkin jadi ni atau nu. Tetap na.
Contoh lagi misalkan aghsilu al-libasa thumma fatahtu al-baba wa ba'da dzalik rafa'na al-kursiyya. Rafa'na ada di akhir. Tapi tetap enggak naknya. Tetap enggak akan pernah berubah. Itu yang disebut dengan mabni. Dan kenapa rafa'na itu fi'il madhi dikatakan mabni? Ya karena dia rafa'na aja. Enggak akan bisa menjadi rafa'ni, enggak akan berubah jadi rafa'nu, enggak akan berubah jadi rafa' doang. Gitu ya. Itu yang disebut dengan mabni. Pusatnya Ya. Itu rofa adalah fi'il madhi mabniun ala sukun. Ini Yang di atas. yang di atas. Rafa itu berarti fi'il madhi mabniun ala sukun. Jadi rafa'nya di sini itu adalah bentuk fi'il madhi. tuh. Ya kan? Ya, itu Fi'il madhi Sama situ yang tadi. bentuknya itu tetap. Nah, Ya kan? Tetap. Bentuknya tetap. Bentuknya tetap itu rafa ya rafa aja. Belum Gitu. ada tambahan apa-apa. Belum ada tambahan apapun, Oh, belum ada asli. domir mutasilnya. oke. Nah, Ya, masih kata aslinya, Oh, begitu. Kan aslinya rafa'ah. ya. Ketika dia domirnya macam-macam, otomatis huruf terakhirnya menjadi sukun dong. Nah, kayak gitu. Misalkan kata jalasa. Jalasa itu kan aslinya tuh 3 huruf kan? Ya. Ketika masuk ke anti, Jalan. jalasti, sukun kan? Nah, itu pasti begitu. Kalau polanya fi'il madhi, ingat garisnya adalah fi'il madhi yang kita pelajari adalah fi'il madhi sahih akhir. Ya, fi'il madhi sahih akhir. Artinya fi'il madhi yang kita pelajarin bebas dari huruf illah. Huruf illah itu kalau dalam ilmu tajwid huruf mad. Bebas dari alif, bebas dari waw sukun, bebas dari ya. Lihat kata rafa'ah, kan aslinya rafa'ah nih. Ada kagak hamzanya? Waw sukun, ya sukun. Gue sohi akhir dia. Beda kalau saya ngasihnya seperti ini. Ya jadi. Nah, apa ini dikatakan sohi akhir? Enggak, kenapa? Ada hiasnya. Berarti dia bukan sohi akhir. Contoh lagi. Ola. Oh, ya. Sohi atau tidak? Karena ada. Nah, Ada. gitu. Ya. Jadi kalau sesuatu yang ada harfu illahnya, berarti dia bukan dikategorikan sebagai fi'il yang sohi akhir. Sohi akhir itu artinya bersih. Kalau ala sukun itu dari Masih mana? dari Alas sukun itu tanda mabninya. Ini kan mabni nih. Ya. Dia katanya fi'il madhi yang tetap. Ya. Tuh. Tetapnya itu dengan apa harokatnya? Sukun kan? Nah, Ainnya itu, ainnya mati. nih rofa. Nah, beginda. Oh, Contoh jalasta. Jalasta. Berarti saya nulisnya jalas dong. Ya. Nah, berarti jalas fi'il madhi mabniun ala sukun. Cakep. Nah, Jelas. jalas. Nah, dakhaltu. Nah, berarti dakhol. Nah, fi'il madhi mabniun cakep. Jos. Masalah yang kedua nih. Markojos. Gitu. Sekarang yang enak nih. Nah, Kan ini udah ada fi'il ya, Pak? ya. Berarti kalau ada fi'il yang namanya jumlah fi'liyah pasti harus ada fa'il. Fa'ilnya kelihatan kagak? Kelihatan, nah. Fa'ilnya kelihatan nggak? Kelihatan. Yang mana? Nah, di sini. Oke, sekarang kita pretelin. Ya, kan katanya nah ini perannya sebagai fa'il nih. Ya toh? Ya. Nah, fa'ilnya bentuknya apa? Tasir. Bentuknya itu nama orang apa domir? Domir. Tahu dari mana domir? Kami. Bilangnya ya karena nggak ada nama orang di situ. Iya. Ya kan? Logikanya nggak ada nama orang di situ kan? Nggak ada nama orang, makanya dia domir. Domirnya baris sama mustatir. Baris. Baris itu apa? Oh, yang di atas. Baris itu kelihatan. Iya. Kalau mustatir Tidak nempel. tersembunyi. Nah, di sini Pak Wisnu bisa lihat nggak? Ya. Bisa lihat kan? Berarti baris sama mustatir. Baris. Baris. Nah, barisnya itu jenisnya ada mutasil, ada munfasil. Ya. Berarti mutasil karena nempel. Betul, karena nempel. Makanya dikatakan domir mutasil. Dan kata kuncinya setiap domir ini pasti
kita lihatlah setelah huruf na ada huruf gak? Ada. Ada apa? Alif. Alif. Ya udah, pada hakikatnya alif itu berharokat gak? Ada. Saya tanya, alif itu berharokat gak? Tidak. Gak akan mungkin dia berharokat. Ya udah, pasti mabni alas. Ke bawahnya itu dia apa? Fi Nah, ini resep. Kan katanya dia fa'il kan? Ya. Ya udah, fi mahalli raf'in, walaupun dia domir mutasilnya dengan sukun, tetap dia dikatakan marfu. Rofa. Kenapa? Karena posisinya sebagai fa'il. Setiap fa'il mau domir ke, mau nama orang ke, wajib marfu. Nah, ya gitu. Wajib rofa. Jadi fi mahalli raf'in fa'il itu wajib disebutkan. Ya. Masuk rumus ini saja. Wajib ada. Wajib ada. Mau dia domir apaan ke? Mau saya bilang jalasti ke, jalastu ke, jalasta ke, tetap harus pakai fi mahalli raf'in fa'il. Terus al-kursiyah maf'ul bih. Terus mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah. Depan itu yang apa saja. Iya. Pelan pelan. Kelas? Aman? Insya Allah. Bisa tak hapus? Bisa. Wah, ihsan nih. Saya mau apa sih tadi? Gak usah lah. Diam-diam Bu Enbiang. Saya mau lewatin nggak enak bapak-bapak. Alasan aja. Bisa aja lah ngelesnya. Karena ada bapak-bapak nggak enak. Nggak, maksudnya dia pengen khusus aja Saya mau bilang tapi saya tak nggak bisa keluar kan. Iya, katanya sopnya. Bisa. Nggak nyaman kalau masuk. Dorong dulu. Makanya mau berdiri. Kita usah. Kan tadi udah dibilang Ustazah, nggak tahu posisinya yang sih. Apa badan saya mau besar? Jadi Saya lah ya, astagfirullah. Ada kursi beda. nggak enak yang itu. Yuk, lanjut. Apa soalnya? Saya sedang minum teh. Ini hangat banget baru kemarin. Hangat banget. Udah kayak kue baru mateng. Saya sedang minum teh. sedang Minum teh. minum teh itu. Iya. Tapi itu. Hah? Pakai. Dia pakai teh itu. Nah, pakai. Minum itu apa? Asrop. Kan arah kata sedang berarti fi'lul Dari. ya. Ya. Dari kata yashrobu. Yashrobu. Tapi yang diminta ana berarti menjadi Ashrabu. ashrobu. Oke, langsung kita aplikasikan. Ashrobu. Ashrabu. Sabar, Wenda, sabar. Ashrabu. Berarti ashrobu Ashrabu. al-qahwa. Asyaya. 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 Biasanya ngopi. Asyaya. Oke, berarti ashrobu. Nih, kita i'rab. Berarti ya ashrobu sebagai ini enak banget nih. Fi'lul mudhari' marfu'un bil dhamma. Oke. Wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu. Nah, aku pinter. Ada tulisannya. Hah? Takkan Oh iya. Memang ini sudah tahu. Gitu. Aman kan? Asyaya berarti Mansubun bil jawaban. Emang jus banget ini. Asal pertanyaannya yang gini-gini aja. Nggak ada. dong ilmunya. Saya nggak apa. Oh tadi Syahnya saya nyambung sama ya. Saya kan nggak tiga kali nggak masuk. Oh iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Wisnu, saya tanya. Saya mau nanya Bapak. Ashrabu Minum. fi'il apa Pak? Ya saya juga tahu minum. Fi'il apa? Tahu dari mana fi'il mudhari? Nggak ada. Ada alifnya. Anita, ada Anita. Alif apa Hamzah? Hamzah, Anita. Hamzah apa Alif? Alif atau Hamzah? Alif. Alif atau Hamzah? Ada Anita. Hamzah atau Alif? Hamzah. Alif atau Hamzah? Hamzah. Nggak tahu tuh. Langsung nyerah.
Hamzah. Hamzah. Kenapa Hamzah, Pak? Karena Ada Hamzah. Ada Hamzah, iya. Kenapa Hamzah namanya? Karena alif nggak ada. Karena alif tidak berharokat. Kalau Hamzah itu pasti berharokat, tapi kalau alif tidak. Nah, gitu ya. Berarti ini karena diawali harfu Harfu jar. dari Hamzah. harfu dari Harfu mudora. Harfu Mudora. mudoroa. Cakep juga aku bisa sih. Harfu mudoroa ada berapa, Pak? Ada. Tiga. Alif. Alif apa Hamzah? Hamzah. Hamzah. Nun. Ya. Mata. Iya, harus ingat ya. A, ni, nah. Ini ya, ketika fi'il mudhari pasti diawali dengan huruf-huruf tersebut. Gak mungkin setiap fi'il mudhari itu diawali dengan huruf selain daripada huruf mudhari'ah. Doroba itu bagian Berarti sini. sekarang kita mau i'rab dong, Pak. Ya kan? Kita mau i'rab nih. Ya. Udah kita terjemahin, sekarang kita waktunya i'rab. Asyrabu itu fi'il mudhari kan kata Bapak ya? Ya. Ya kan? Setiap fi'il, perhatikan, setiap fi'il mudhari pasti marfu. Perhatikan baik-baik. Apapun fi'il mudhari'nya mau domir ana, anta, anti, antum, antunna, nahnu, apapun 14 domir itu tetap dia dikatakan marfu. Karena nggak ada huruf-huruf sebelumnya tuh. Nggak ada huruf nasab, nggak ada huruf jazm. Ya kan? Nah, istilahnya udah, pokoknya nggak usah ke nasab dulu, nggak usah ke jazm dulu. Intinya asyrabu itu fi'il mudhari pasti marfu. Ya, pasti marfu. Nah, gitu. Nah, marfunya ini sekarang pertanyaannya dengan apa? Alamat marfunya dengan apa? Dengan doma. Tahu dengan doma dari mana? Lihat huruf terakhirnya. Nah, doma toh? Ya udah, berarti bir doma. Udah selesai. Ketika ada fi'il pasti harus ada fa'il toh. Nah, fa'ilnya sekarang Bapak lihat. Emang setelah huruf ba ada sambungan-sambungannya? Setelah huruf ba ada wawu, ada ya mungkin, ada alif. Enggak ada kan? Kosong. Dia bersih. Berarti secara zahir nggak kelihatan dong fa'ilnya. Bener nggak? Nah, ya udah, berarti wal fa'il domirun mustatir. Berarti fa'ilnya itu emang kagak kelihatan secara kasat mata. Gitu. Memang dia nggak kelihatan, makanya dia dinamakan domir mustatir. Nah, asyrabu itu domirnya apa, Pak? Anak. Ya udah, kita bilang takdiruhu anak. Walaupun dia domirnya tersembunyi, dia memang milik domirnya anak. Kecuali saya bilang gini, dashrobu. Kecuali saya bilang dashrobu, diawali dengan dal kan? Dashrobu, itu berarti nggak masuk tuh. Nggak ada apa-apa. Dashrobu milik fi'il apa? Milik domir siapa? Nggak ada. Saya ngarang doang. Kalau dashrobu itu nggak mungkin. Dashrobu kan emang nggak ada. Seandainya saya bilang nashrobu, miliknya siapa? Nahnu. Ya udah, berarti wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu nahnu. Itu kan sebenarnya di depannya ada fa'ilnya. Jangan menjadikan dia patokan. Oh, iya. Harfu mudhari'ah, iya, betul. Tanda kita melihat fa'il itu di belakang, bukan di depan. Kan ini jumlah fi'liyah toh. Fi'liyah itu rumusnya fa'il plus fi'il atau fi'il plus fa'il? Fi'il plus fa'il. Kalau kita melihat dari depan, berarti ini fa'il plus fi'il. Logikanya. Jadi i'rab itu emang selalu buntutnya yang kita Iya, teliti bahasanya. betul. Apapun itu, mau huruf, Jadi mau kalau dia isim, mau fi'il. nasrobu atau ini tadi yang dasrobu gitu kalau seandainya itu sebenarnya bukan jadi patokan. Iya, yang terakhirnya yang harus kita lihat. Cuma ya, kalau mau melihat akar muakar i'rabnya itu ya di belakang. Kayak gitu. Nah, asyrabu di sini kan nggak ada apapun di sini. Makanya kita bilang dia domirnya domir mustatir. Kalau kita melihatnya dari sini, secara logika kita bilangnya tarkib jumlah fi'liyah toh. Ini asyrabu asyaya tarkib fi'liyah tah? Berarti fi'il plus fa'il atau fa'il plus fi'il? Fi'il plus fa'il. Kalau kita bilang A-nya ada
adalah fa'il, ya berarti fa'il plus fi'il. Berarti itu bukan fi'ilnya. Gitu. Tapi ismiyah. Tapi pun kalau ismiyah salah tarkibnya, nggak akan mungkin kayak gitu. Karena harfu mudhoro'ah yang letaknya di awal itu syarat. Syaratnya jadi fi'il mudhari, bukan sebagai domir mutasil atau domir mustatir untuk dijadikan sebagai fa'il. Fa'ilnya itu pasti ada di belakang. Gitu. Mafhum? Insyaallah. Ustazah, berarti syaratnya untuk menjadi fa'il mudhari itu Fi'il, bukan fa'il mudhari. Syarat untuk menjadi fi'il mudhari itu depannya adalah syaratnya huruf alif ta. Ya, betul. Untuk mentasrifkan bahwa domir itu ada yang ada di belakang. Menghilangkan. Untuk mengirapkan kita harus melihat di belakangnya. Dan untuk mengetahui jenis fa'ilnya juga lihatnya di belakang. Nah sekarang ya. Secara, sekarang ini fi'il nih, ya kan fi'il. Kita mau tahu fa'ilnya di mana? Lihat buntutnya, ada nggak buntutnya? Kalau buntutnya nggak ada, ya udah dia mustatir. Simpelnya begitu. Nah, kecuali ada buntutnya, berarti dia mutasil. Nah, gitu. Kayak tadi kan pada kata rofa'na. Rofa'na kan asalnya rofa nih, ya kan? Ada nggak buntutnya? Ada, berarti dia mutasil. Nah, kalau misalkan saya bilangnya rofa'ah saja, ada nggak buntutnya? Nggak ada, berarti mustatir. Nah, gitu. Kalau yasrobuna berarti Ada nggak? Nah, ada wawu sukun dan na-nya. Udah, berarti dia mutasil. Nah, kecuali saya bilang tashrobu. Tashrobu, ada nggak? Ada. Tashrobu. Ada tempelan huruf berikutnya nggak? Tashrobu. belakangnya. Iya belakangnya. Mustatir. Ada nggak? Nggak ada. Berarti dia mustatir. Udah, kata kuncinya. Untuk melihat dia mutasil atau mustatir, lihat di belakang. Ada ekornya nggak? Kalau ada ekor, mutasil. Kalau nggak ada ekor, mustatir. Nah, begitu. Iya. Domir yang tidak kelihatan itu misalkan seperti apa? Domir yang tidak kelihatan. Domir-domir yang kelihatan mustatir. Iya maksudnya di buah rumahnya itu di apa? Semua domir yang mustatir dalam fi'il mudhari itu ada di domir-domir yang nggak ada tempelannya. Seperti huwa, terus dia, anta, terus ana, nahnu. Kalau antum ada wawu sukun. Itu caranya mustatir. Intinya kalau mau cari fa'il di belakang, jangan nyari di depan ngubek-ngubeknya. Kalau ngubek-ngubek di depan auto salah. Gitu. Kelas? Selanjutnya? Saya. Kamu apa saya? Bunur. Teh perempuan. Teh belum. Tehnya udah hafal lah. Apa? Ini rilisnya kapan nih? nanti Kalau ini Sore. Jumat. Rilisnya dong. Soalnya saya nggak nyatet Ustazah. Jumat. Serius? Nah, patokannya Ya, ini aja Jumat, nih. Jumat sore insya Allah. Cuma sore. Ada kerjaan sampai besok sore. dia dulu Ya. Ini sih saya pindah ke HP saya satu lagi. Oke. Ya, nomor 1 masih apaan? Kamu Perempuan. Sedang mobil ini. Nah, ini agak lain nih. Kamu perempuan? Sedang ya? Ya, sudah. mobil itu. Anti. Oke, mencuci apa? Setiap mau ngarahin domir huwa ya. Jangan apa bahasa Arabnya mencuci, nagsilu. Jangan begitu. Ambil dari domir huwanya. Karena huwa itu adalah sumber dasar, patokannya. Jangan ucul-ucul kita main masuk aja ke tengah. Jangan. Nyelip, iya. Suka banget nyelip. Ambil yang aslinya ya. Berarti yagsil ya. Yagsilu. Berarti anti nih. Jadi kita terjemahkan. Berarti boleh nggak saya bilang tahu sirina sayaltan?
Kalau ada tidak ada alif lam, Dia nggak boleh lah. Nggak boleh lah, nyerah bener. Taksilina sayyaratan, boleh nggak? Taksilina sayaratan boleh. Tergantung arti sebelumnya, karena dada itu spesifik ya harus pakai alif lam. Oke. Sebenarnya taksilina sayyaratan itu boleh. Tapi karena kita prosesnya penerjemahan harus menyesuaikan konteks. Mobil itu berarti harus spesifik. Dah gas kita masuk ke i'rab. Nah, ini dia apa ya? Belum. Belum. Tadi dulu, sebelum masuk ke i'rab, saya mau nanya dulu. Mana yang termasuk fa'ilnya? Taksilun. Iya. Ya. Nah, Ya. dulu nanya fa'il, berarti harus Ya. melihatnya kemana? Ya. Belakang. Belakang. Kalau melihatnya ke depan berarti ke depan. Ya. Nah, ketika mencari fa'il harus melihat di belakang. Berarti mana yang termasuk fa'ilnya? Ya. Ya sukun. Ini padahal Pak itu masuk nih, Pak Wisnu. Kemarin Pak yang kemarin kita belajar af'alul khamsah yang ada nun-nun-nunnya, Yang hujan-hujan. yang hujan-hujan deras. Nah, ya, taksilina berarti fa'ilnya itu kita bulutin, ya sukun. Akan kejawab nunnya itu sebagai apa? Tar. Kejawabnya pasti i'rab. Kita udah tahu nih, ya sukunnya sebagai fa'il ya. Fa'il. Berarti taksilina fi'il, fi'lul, mudhari'. Marfu kan? Setiap fi'il mudhari pasti marfu. Oke. Marfu'un. Nah, sekarang kita tanya, marfunya dengan apa? Setelah hurufnya ada huruf apa? Nun. Nun. Ya udah, berarti dia marfu bitubutin nun. Tubut itu artinya apa sih? Apa artinya tubut? Menghilangkan. Bukan. Tubut itu Ditambahkan. disertai. Dan nih, taksilina udah ketahuan ya sukun sebagai fa'il. Berarti nunnya itu sebagai marfunya ya, alamat rofa'nya. Betul. Oke, berarti kita pretelin yang fa'ilnya berarti. Ya kan? Ya, berarti domir apa dia? Mutasil, karena nempel tuh. Kelihatan? Nah, domirun mutasilun mabniun. Mabniun ala Fathah sukun. ala sukun kan sukun. Ala sukun. Jangan lupa passwordnya fi mahalli raf'in fa'il. Udah deh. Berarti as-sayyarata sebagai maf'ul bi mansubun bil fathah. Saya tuliskan as-sayyarata berarti maf'ul bi mansubun bil fathah. Selesai. Jadi yang nun mana penjelasannya Pak? Enggak. Fi'il mudhari' marfu'un bi thubutin nun. Taksilina kan fi'il mudhari kan? Setiap fi'il mudhari pasti marfu. Nah, tapi marfunya dengan apa? Dengan nun. Pokoknya setiap fi'il mudhari yang ada nunnya. Nih, kata kuncinya nih. Dengerin baik-baik. Setiap fi'il mudhari yang ada nunnya pasti marfunya dengan nun. Ada gitu bunyi. Berarti harus ada disebutin nunnya. Iya, betul. Setiap fi'il mudhari. Setiap fi'il mudhari yang diakhirkan dengan nun pasti rofa'nya dengan nun atau disebut bitubutin nun. Kecuali domir hunna dan antunna. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Semua fi'il mudhari yang diakhiri dengan nun pasti marfu'nya dengan nun.
kecuali domir hunna dan antunna. Ustazah nanti bisa kasih contoh yang depannya itu apa huma setelah hum. Boleh? Satu aja dari patokan aja dari baca. Boleh. Boleh. Jadi i'rab untuk penjelasan fi'il madhi sama fi'il mudhari beda ya. Beda banget. Beda banget. Setelah ini satu lagi ya, aku jelasin yang requestan yang Bu Endang. Yang hum sama yang huma. Iya, yang ada anin dan hum. Boleh. Dan untuk nomor 2 sampai nomor 8 yang belum selesai dilanjutkan di rumah. Yes. Tapi saya tambahkan Tadi Ya, bonus. pokok ya, Ustaz, pokok. Marfu menyala kan. disebut. Alhamdulillah. Lumayan tuh, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Gus, Minggu. Jadi 25 soalnya. Enggak. Hah? Jadi 25 soalnya. Ikut pelatihan. Enggak, Mbak. Iya, haji. Itu doang sama dia. Saya udah, tapi nggak tahu benar apa salah. Di asrama. Ya udah tinggal tambahin. Tambahin yang 2 Saya izin 2 minggu ya. Izin. Iya. Sama Beni. Iya, sebelum Sama Beni. Yang ini enggak. Bahan aja di sana capek. Iya, kan Enggak mau libur. kalau bisa jadi mutawwi ya. Beneran karena liburan doang. Oh, ngerasa capek banget ya sama sekarang. Kita pulang kampung padahal capek. Iya, biasa. Di mana emang? Salah Kampungnya? 3. Oh iya. Buat apa? Libur aja. Libur liburan kita. Ya, gitu lah. Kalau ada teman Giling sama orang tua ini. Kayak kelas ya. Tak lanjutin lagi nih. 2 lagi, kuat-kuatin otaknya dulu. Sebentar. Insyaallah. Oke. Allah. Sama aja kayak ini sih. Beda tipis doang. Terus ya? Alhamdulillah. Hujan. Masih biasa ada 2. Tadi lupa bawa 1. Mau ganti lagi boleh? Baru saya keluarin tadi saya bawa ngajak juga kayak lagi ngajak di sini di kelas dia kelas. Saya baru dikeluar tadi kalau kemarin yang hujan nggak jadi tahu hujan kemarin dia kehujanan. Taftahani al-baba. Taftahani domir apa ya? Membuka Domir apa? Domir apa? Huma. Huma. Iya. Antuma. Iya. Antuma. Iya, antuma. Antuma. Huma sama Mama sama. Huma sama antuma sama cek. Sampai tarik nafas panjang. Antuma. Dia kan cerita aja sampai sadar. Ya. Antuma. Antuma bisa, huma juga bisa. Semua kene, tapi humanya lil mu'annas. Kalau muzakkar bukan taftahani tapi yaftahan. Oke, sekarang kita preterin i'rabnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir yasir yasir. Amin. Taftahani ayu fi'lin. Berarti taftahani fi'lul Yang itu yang muda ini dikeluarin aja sampai Oh, iya. jadi nggak itu ya. enggak ketukar. Itu permanen bukan. Oke. Fi'lul mudhari. Yang harus kita ingat, fi'il mudhari pasti Mabni.
Mabniun. Marfu. Marfu. Rofa. Rofa. Marfu'un. Tar dulu, taftahani belakangnya ada nun bukan? Ya. Dia domir hunna bukan? Dia domir hunna bukan? Bukan. Saya nanya, domir hunna bukan? Bukan saya tipu. Ini hunna bukan? Antunna bukan? Bukan. Bukan ya? Berarti belakangnya nun nih. Ya. Ya kan? Ya udah, berarti marfu bi Bitu. binun. Ya udah, bitu. Bitu. Nun. 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 Gitu. Udah. Sekarang kita mau tahu nih, failnya yang mana? Ya? Alif. Oke, berarti alif. Sebagai apa dia? Domir? Mustatir. Mutasil apa mustatir? Mutasil. Ya. Oke. Nempel ya? Mutasil. Oke. Setiap domir pasti mabni toh? Ya. Nah, mabniun. Nah, mabniun ala pasti sukun. Nah, mabniun ala sukun. Passwordnya jangan lupa. Alif, Raf'in, cocok. Udah pintar itu. Al-baba berarti maf'ul bi Mansubun. mansubun Bi fathah. bil fathah. Itu bisa. Kalau bakul bima gancel. Kalau bareng-bareng bisa. Nah, Ada satu lagi yang masih di depannya tambahin lan. Kalau bareng-bareng bisa. lan oh. Ini kan udah, Ah. ini kan Oke, yang ada lannya Ustazah. Oke. Bagiannya. Kalau ini sudah nggak Oke. Udah bisa gitu ya. Udah bisa gitu ya. Maksudnya udah Hampir. beda aja dengan yang lan kan Ustazah. Udah ya. Tapi waktunya masih cukup kan Ustazah? Agak dulu boleh nggak? Next week. Cukup satu lagi. Satu lagi ya. Yang ada lan. Satu lagi ya. Permintaan baik. Ikhlas. Ikhlas tidak? Ikhlas banget. Ikhlas benar. Banget. Percuma nih panjang kali lebar kalau teman-teman udah aduh pengen makan siang. Ayo. Aduh nasi padang gitu Boleh. bisa. Ada. Bukan. Ayo. Itu lalapan situ tuh. Nggak ada ayo. Nah, udah ayo. Dan ngajak saya makan, saya nggak mau. Saya mau di depan gado-gado enak banget. Agak saya bawa mana ya? Ini depan sini kios. Saya mau. Kios mana? Ini saya kios ini nih. Persis banget di sini. Saya pengen beli tuh Bu tadi. Maju mundur dari kemarin. Yang jual tahfiz. Oh iya. Wah, siapa tahu saya 30 juta sama. Setelah didoain ya sama Mbak Iwan dan mulek. Iya, sampai mulai benar. Kayaknya baru aja. Oke. Dah, fokus. Fokus. Manta takalam fasyroh. Manta takalam fasyroh amal fasl. Apaan tuh? Kasih uang bingung. Tadi kan contohnya taftahani al-baba toh? Ya. Sekarang saya mau tanya, harfu nasbin itu apa aja? An dan lan. Harfu nasbin, Bapak masuk nggak? Harfu nasbin? An. Enggak. Aku enggak. Oh enggak. Saya Kan 3 kali dari. Oke. Berarti saya harus ini dulu nih. Saya kasih pendahuluan dulu nih. Kasih pendahuluan dulu ya, karena nggak bisa ucuk-ucuk kita kasih contoh ntar bingung. Oh. Nah, tadi kan katanya fi'il mudhari. Ya. Mu'rab ya? Makni. Mudhari. Murab ya. Murab. Iya, marfu betul. Yang Pak Wisnu paham fi'il mudhari itu kasih marfu, benar. Oke, sekarang saya mau tanya sama Pak Wisnu. Fi'il mudhari itu mabni atau mu'rab? Mabni itu berubah, mabni itu tetap, mu'rab itu berubah. Berubah ya. Oke, kunci nih, jawaban Pak Wisnu kunci. Berarti fi'il mudhari itu berubah. Ya, Pak? Fi'lul mudhari itu berubah. Oke. Nah, kalau seseorang berubah, manusia dah berubah, ada sebab gak? Ada. Ada sebab gak? Ada. Contoh si A selalu bikin kesel saya, pasti saya selalu diamin. Enggak, paling begitu doang. Oh iya, makasih, paling begitu. Beda dengan orang yang dekat sama kita dan gak pernah bikin kesel, pasti kita akan humble. Tadi ya, betul? Ya. Karena ada faktor dong yang bikin Ya. tuh orang berubah. Ya. Sama juga dengan fi'il mudhari, ada sebab yang bikin dia berubah. Apa tuh?
yaitu namanya harfu nasbin. Namanya harfu nasbin. Satu lagi harfu jazmin. Gitu. Gitu ya. Yang bikin fi'il mudhari berubah adalah harfu nasbin sama harfu jazmin. Kalau sebelum fi'il mudhari, ada huruf nasab, maka huruf terakhir pada fi'il mudhari berubah jadi fathah. Tuh. Sedangkan kalau ada harfu jazmin, huruf terakhir jadi sukun. Salah satu harfu jazmin adalah lam. Ya Pak? Salah satu harfu jazmin itu lam. Artinya itu belum. Sedangkan contoh huruf nasbin itu adalah salah satunya an, artinya akan. Dan lam artinya tidak akan. Ya. Nih, konsepnya Pak Wisnu harus dibuka dulu. Fi'il mudhari itu kata Pak Wisnu bisa berubah. Dengan alasan harus ada harfu nasbin atau harfu jazmin. Kalau ada harfu nasbin yang tadinya yajlisu menjadi yajlisa. Nah, yadribu menjadi yadriba. Nah, gitu. Ini mau difoto dulu apa gimana? Oh, ya. Foto dulu. Masuk ke contoh nih. Kelas? Ingat, nasbin, jazmin. Kalau nasub ya namanya nasub juga fathah kan? Jazm itu sukun. Oke, saya contohin ya Pak Wisnu. Fokus ke Pak Wisnu karena tidak masuk. Kenapa tidak fokus ke Bu Susanti? Sudah pintar. Melirik sedikit juga udah langsung Oh iya. Oh begitu, langsung paham. Dikasih soal berikutnya juga cepat. Amin lagi hujan. Saya amin adalah fathah. Terjawab. Oke, saya contohin Pak Wisnu. Saya akan minum air. Saya akan minum air. Ada kata apa Pak? Akan. Akan itu nasbin apa jazmin? Nasbin. Akan itu bahasa Arabnya apa? An ya? Oke, yang lain diam dulu biar saya berinteraksi dengan Pak Wisnu. Minum itu yashrabu ya Pak? Yashrabu. Yang diminta anak, berarti ashrabu, betul? Nah ya, berarti masukin dulu an-nya. An. Karena huruf nasab atau huruf jazm pasti lebih dulu daripada fi'il. Gitu, harus. Jadi harus ditulis itu. Jangan tulisnya ashrabu an, jangan. An dulu baru betul. Ini kan aslinya ashrabu ya Pak? Ya kan? Ada harfu nasbin. Tugasnya harfu nasbin membuat huruf terakhirnya itu menjadi fathah. Huruf terakhirnya apa Pak? Ba nih. Ya kan? Huruf terakhirnya ba. Berubah menjadi fathah. Ashroba. Tinggal al itu misalkan al ba. Iya. An ashroba. Al. Terus gimana kalau misalkan kemasukan lam? Kalau lam itu tugasnya? Kalau lam itu harfu apa? Harfu jazmin. Tugasnya dia bikin huruf terakhir jadi sukun. Oke, berarti yang tadinya fathah berubah jadi sukun ya. Lam, slash, rom. Alma. Itu
yang disebut dengan fi'il mudhari berubah atau mu'rab. Ya. Sekarang kita fokus kepada fi'il mudhari yang ada nunnya. Gimana kalau kemasukan harfu nasbin? Sudah ya? Kita hapus. Sebentar. Oke. Menyala otakku. Kok tiba-tiba mengeningkan cipta? Sih, Ma. Agak masuk tuh. Biasanya Waktu makan siang itu doanya. oh gitu. Ya Allah, ya Allah. Biasa aja dong mulutnya. Kode. Di mana sih? Apa Pasar, sih? di pasar. Iya, ada pasar di sana. Celilin. Celele. Celilin. Udah ntar aja saja Kalau makanan pernah Anda yang makan saja ya. Terus aja ini ada aja lagi enggak? Astagfirullah. Mau makan. Orang ya. Susanti terus Santri. Kan aku sih. Main aja terus salah-salahan. Mumpung ada yang disalah. Mumpung ada yang salah ya. Astagfirullahaladzim. Oke, ada kata tidak akan. Kalau tidak akan bahasa Arabnya apa? Lan. Lam apa lan? Lan. Lam apa lan? Lan. Harfu apa nih namanya? Nasbin. Nasbin ya? Ya. Nasbin. Oke, dah kunci tuh. Kunci tuh. Nah, kunci. Minum apa? Tuh. Jangan muncul kali ya. Yash. Yashrabu. Yang diminta mereka. Mereka. Banyak orang. Laki Laki. boleh, perempuan boleh. Mau pakai yang mana? Pakai ini aja yang laki. Yashrabuna. Ya sesuai ini tulisannya buku ini. Mengendang. Mengendang. Oke, yashrabuna. Dah. Dah ya. Dan nih. Ya. Dan nih. Masukin lannya kan? Lan itu pertama kan? Lan. Dah. Dah. Udah masukin lan? Sekarang hal otomatis harus berubah dong. Karena udah ada lan ya. Tapi tidak sama kayak tadi, Pak. Kalau tadi kan gak ada ekornya ya? Kalau ini ada ekornya. Kalau ingetin baik-baik. Kalau ada fi'il mudhari yang ada ekornya, fi'il mudhari yang ada ekornya dan diawali dengan harfu nasbin atau harfu jazmin, hilangin nunnya. Push nunnya. Caranya bukan fathah-fathahnya lagi yang diapa-apain, tapi hurufnya yang dihilangin. Saya ulangin sekali lagi. Kalau fi'il mudhari yang ada ekornya berarti ada nunnya dong, ya kan? Ada ekornya, berarti kalau ada huruf nasab atau jazm, hilangin nunnya. Terusnya, ya. Kalau fi'il mudhari yang bersih, yang nggak ada ekornya, kalau kemasukan lan atau lam, kita rubah-rubah tuh harokatnya. Yang harusnya domam jadi fathah, yang harusnya doma jadi sukun, kayak gitu. Tapi kalau ini karena ada nunnya, berarti kita hapus. Buang aja nunnya. Itu ya. Berarti udah dah, tinggal lan. Yash, robu. Jangan lupa kalau ada wawu sukun pasti dikasih alif. Udah rumus itu. Kalau ada wawu sukun pasti dikasih alif ziyadah atau alif zaidah. Lan yashrobu alma. Selesai. Sekarang saatnya kita i'rab. Lama i'rabnya lan. Lan itu apa? Harfu. Mahlan. Harfu nasbin. Pelan-pelan. Biar Susan sama Pak Wisnu bisa mengikuti. Harfu nasbin. Betul Kak? Lan itu harfu nasbin? Pak Wisnu saya tanya? Betul ya? Oke. Setiap huruf pasti mabni. Ingat, setiap huruf pasti mabni. Oke. Harfu nasbin mabniun. Mabni, dia tetap. Tetapnya dengan apa? Mabniun alas sukun. Jangan pakai password.
Karena kan ini huruf. Nah, bukan fa'il. Ya. Oke. Dah. Sekarang kita masuk ke yashrabu. Yashrabu. Yashrabu itu fi'il apa, Pak? Mudhari. Oke, fi'lul mudhari. Saya. Fi'lul. Nah, aslinya fi'il mudhari marfu Pak. Ya kan? Tapi diawali dengan apa ini? Ada huruf kan nih? Lam kan? Harfu nasbin. Berarti udah bukan lagi marfu. Kalau tadi kan gak ada huruf sama sekali tuh, maka dia dibilang marfu. Tapi kalau sekarang udah ada huruf dan hurufnya nasab, maka dia sebagai fi'il mudhari mansub. Betul. Mansub. Mansubnya dengan apa? Mansubnya dengan apa? Menghilangkan nun. Dengan salah, Pak. Nun sukun. Iya, maksudnya Pak ini kurang tepat jawabannya. Ini kan emang yashrabu ya, Pak? Ya. Yashrabu. Memang ada wawu sukunnya di belakangnya ya. Tapi bukan kita lihat yang itu. Yang kita lihat kita telah menghilangkan nun. Berarti maksudnya dengan harfin nun. Jadi Bapak harus ingat. Ini kata kunci yang saya bikin lagi. Ini video ini harus benar-benar dilihat karena banyak kata kunci yang saya buat di sini. Nggak saya tulis tapi saya ucapkan. Setiap fi'il mudhari yang nggak ada hurufnya, yang nggak diawali dengan lam, nggak diawali an, nggak diawali lam, marfunya pasti dengan nun. Marfunya pasti dengan nun. Tapi kalau udah diawali huruf nasab kek, huruf jazm kek, pasti dia mansub dan majzumnya itu dengan membuang huruf nun. Atau bahasa Arabnya harfin nun. Dengan cara membuang huruf nun. Betul. Belum selesai, jangan foto dulu. Belum selesai. Terus fa'ilnya mana? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah wawu. Al-waw berarti domir. Domir muttasil. Mabniun ala apa tuh? Ala sukun. Jangan lupa passwordnya. Fi mahalli raf'in fa'il. Betul. Udah al-ma'af sebagai maf'ul bi mansubun bil fathah. Udah selesai. Satu Iya. Yasrobu itu kan banyak berharakat doma. Nah yang bikin saya kemarin agak bingung itu yang tadinya itu jadi mansubun itu. Nah kata mansubun itu tuh dari karena ada kemasukan huruf lam tadi. Iya, betul. Kata Kata mansub di sini memang dia secara zahir itu nggak kelihatan fathahnya tuh, emang. Beda kalau kita bilang lam yajlisa. Kan kelihatan tuh mansubnya, emang yajlisa itu aslinya fi'il mudhari tapi mansub. Karena udah kelihatan fathahnya. Tapi kalau ini karena ada something, karena ada nunnya, makanya nggak kelihatan secara zahir fathahnya. Seperti itu. Nah, tahu mansubnya dari mana? Ya karena diawali dengan harfu nasbi. Beda kalau misalkan saya awalinya dengan kata lam. Kalau lam itu fi'il mudhari bukan mansub lagi, tapi majzum. Tapi irobnya sama. Cuman beda di sini aja. Apa? Kalau yang majzum yang gimana? Majzum yang lam. Lam. Sama aja dia irobnya, secara irob itu sama. Bukan. Ini yang tasbih. Itu ya. Kalau lam majzum. Kalau lam majzum. Kalau lam samaan nasab. Nasbir. Soalnya sebenarnya saya nulisnya nggak pakai harokat, makanya ini kok robu tapi kok di situ namanya mansub. Mansub. Itu yang saya bingung. Oke, siap. Sudah terjawab? Alhamdulillah. Ya. Yang kayak begini nggak bisa. Nggak bisa sekali dua kali, nggak bisa. Dari kitanya sendiri. Videonya banyak yang penting. Kalau yang ini ya harus dirawat dengan sebaik-baiknya nih. Saya rasa ini wajib diulang karena banyak banget keceplosan saya kata kunci yang saya utarakan di sini.
Tidak saya utarakan dalam tulisan, tapi saya utarakan dalam kata-kata. Tapi biharfi tetap. Biharfi tetap. Kelas? Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nah, katung dirasa tarafihat dan nahar bikiratil hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mohon maaf telat banget ya. Mohon maaf banget telat banget. Saya mengambil waktu golim. Saya mohon maaf atas keterlambatan saya juga tadi masuk ke kelas. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul